Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Dani Alizan Akbari dari Sistem Informasi 2024 kelas C. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang program saya beserta outputnya. Yang pertama-tama itu ada import JSON. Fungsi dari import JSON ini adalah memanggil modul JSON guna untuk sebagai penyimpanan dinamis kita nantinya. Lalu ada import datetime. Import datetime ini untuk memanggil modul datetime yang akan digunakan untuk menentukan waktu secara real time pada program. Lalu ada from pretty table, import pretty table. Ini digunakan untuk memanggil modul pretty table yang akan digunakan untuk mempercantik output. Ini ada patch dari JSON-nya. Jadi gunanya patch ini untuk mencari file di mana JSON itu berada. Lalu ada devload buku dan devload user. Devload buku dan devsave buku. Ini untuk devload buku ini digunakan untuk nge-read sebuah JSON. Ya, kalau di sini dia tuh JSON-nya adalah JSON buku. Terus kalau untuk save itu digunakan untuk nge-write atau nge-save dari program ke JSON-nya. Oke, baik, langsung aja ke dev mulai. Pertama-tama itu di dev mulai ada try yang digunakan untuk error handling. Di sini saya menggunakan dua error handling, yaitu value error dan keyword interrupt. Value error ini digunakan jika kita menginputkan sesuatu yang di luar dari permintaan pada inputan tersebut. Misal kayak di sini inputannya itu harus integer, tapi kita menginputkan sebuah string, maka akan muncul output berupa pilihan tidak valid. Lalu untuk keyword interrupt ini ketika kita menekan Ctrl C, maka programnya akan langsung berhenti. Lanjut kita menjelaskan dev mulainya. Di sini ada while true sebagai perorangan. Yang dimana dia akan mengeksekusi program secara berulang-ulang. Lalu di sini ada yang di sini pilihan-pilihan dari menu awalnya. Yang pertama di sini ada login, kemudian ada register dan exit. Lalu ada pilihan yang variabelnya berupa integer. Lalu di sini pilihannya akan dicek. Jika pilihannya sama dengan 1, maka akan masuk ke menu login. Jika pilihannya 2, akan ke menu register, dan ketiga akan ke menu exit. Jika tidak ada inputan selain ketiga tersebut, maka akan keluar perinan pilihan Anda tidak valid. Oke, lanjut ke dev register. Untuk register saya sendiri ya ada try except. Ini gunanya untuk error handling, sudah saya jelaskan tadi. Terus ada while true, perulangan, dan load. Kita membuat variabel baru bernama load untuk yang berisi fungsi untuk ngeload JSON usernya. Terus di sini ada input username, lalu ada input password. Terus akan dicek if any username titik lower sama dengan username titik lower for user in load. Artinya untuk untuk setiap user di dalam JSON .lower ini dia akan membaca JSON-nya ini sebagai huruf kecil. Walaupun ada huruf besar di dalam JSON-nya itu, maka dieksekusi sebagai huruf kecil. Sama dengan username .load, ini username yang kita inputkan. Artinya jika ada username dalam JSON yang sama dengan username yang kita inputkan, maka akan keluar output username sudah digunakan. Terus bakal dicek lanjutan kedua, di mana itu if username not is unknown.
Di sini akan ngecek apakah username kita ini hanya terdiri dari huruf atau angka saja. Kalau iya, dia akan berlanjut. Kalau tidak, maka akan muncul username tidak valid. Terus lens ini digunakan untuk mengecek sebuah karakter dalam sebuah pokoknya mengecek panjangnya karakter. Di sini kita ngecek panjang karakter dari password. Kalau misalnya passwordnya ini kurang dari 3 karakter, maka akan keluar outputan seperti password minimal 3 karakter. Lalu if length username ini sama, kurang lebih ini juga sama. Kita membuat sebuah dictionary baru yang bernama username. Ini gunanya untuk ditambahkan ke dalam JSON-nya nanti, yang berisi username, password, role, dan gold dan saldo. Lalu load happen, gunanya load happen ini untuk menambahkan new user yang dictionary baru yang kita telah buat, ke dalam file JSON kita. Terus lalu kita save. Kalau berhasil akan muncul print register berhasil. Terus di sini akan kembali terus di sini ada return. Maka akan kembali ke menu mulai. Lanjut ke dev login. Dev login pertama-tama saya itu ada handling seperti biasa, terus kemudian ada while true juga. Lalu ada load user. Load yang isinya itu load user. Terus ada di sini ada inputan username dan inputan password. Lalu for in user in load, untuk setiap user di dalam JSON, jika username.lower sama dengan username yang kita inputkan and user password di dalam JSON sama dengan password yang kita inputkan, maka login berhasil. Kemudian akan dicek role-nya. Jika user itu VIP, jika berrole VIP, maka akan ada sedikit kesalahan. Jika role user berrole VIP, maka akan masuk ke menu VIP. Kalau misalnya role user itu ini nggak usah coba ya. Jika user berrole user, maka akan masuk ke user main. Jika tidak ada role, jika kedua role yang tidak terpenuhi, maka akan muncul role tidak valid. Oke. Lanjut ke user main. User main ini isinya menu-menu yang bisa dilakukan oleh user. Menu pertama itu ada cari buku, terus kedua ada beli buku, ketiga ada isi saldo, keempat ada isi gold, kelima ada langganan VIP, dan keenam ada kembali. Dan untuk VIP main, dia hanya kurang lebih sama, cuman dia tidak ada langganan VIP karena dia udah VIP. Lalu pertama-tama itu selanjutnya ada dev lihat saldo. Gunanya ini untuk menampilkan saldo dari user yang dari akun yang sudah kita loginkan. Terus ini dev lihat gold sama, dia ini untuk ngecek apakah gold kita ini untuk menampilkan gold dari akun yang sudah kita loginkan. Terus isi saldo ini untuk devnya ini untuk meng-top up saldo akun kita. Yang pertama-tama itu ada error handling, terus ada while true sebagai perulangan, ada outputan selamat datang di perpustakaan, terus kita nge-output username dan jumlah saldo kita. Terus kita masukkan saldo kita, jumlah saldo yang kita tambahkan, kemudian
inputan kita itu akan dicek apakah saldo kurang dari 0. Kalau iya, maka jumlah saldo tidak valid. Terus apakah terus akan dicek lagi apakah jumlah saldo sama dengan sekian. Maka kalau iya, maka akan keluar outputan juga jumlah saldo tidak valid. Kemudian ini fungsi untuk meng-save perubahan yang telah kita lakukan di program ke JSON-nya. Di sini ada user saldo di dalam JSON ditambahkan user saldo dari akun kita ditambahkan sama dengan saldo inputan kita. Kemudian ada data user, variabel data user yang berisi data load user. Lalu for in user in data user, kemudian akan dicek apakah username dari JSON ini sama dengan username dari akun kita yang sudah kita loginkan. Kalau iya, maka user saldo sama user saldo dari JSON akan bernilai sama dengan user saldo dari akun yang telah kita loginkan. Terus akan di save ke dalam JSON-nya. Lalu akan muncul outputan isi saldo berhasil dan jumlah saldonya. Dan ketik 1 untuk kembali. Untuk isi gold kurang lebih sama. Bedanya di sini ada variabel lagi tambahan, yaitu harga. Gunanya ini sebagai harga dari goldnya kita nanti. Baik, lanjut ke get time. Get time ini fungsinya untuk menampilkan waktu secara real time, menampilkan waktu dan menentukan untuk menentukan waktunya. Kita pertama-tama di sini membuat variabel bernama now, terus datetime.now.hour. Artinya kita memanggil modul datetime ke dalam variabel now sebagai jam. Terus akan dicek apakah jam ini pagi, apakah jam ini siang, dan apakah jam ini malam. Lalu lanjut ke def lihat buku. Pertama-tama ada outputan selamat datang di perpustakaan. Lihatlah daftar buku kami. Terus di sini data buku sama dengan load buku. Ini untuk ngeload atau nge-read file JSON bukunya. Terus time, kita memanggil di time, variable time yang isinya itu fungsi get time untuk menentukan jam berapa sekarang yang akan kita tampilkan nanti di outputannya. Lalu akan dicek if time in data buku. Kalau iya, maka book sama dengan data buku, dictionary time. Lalu kalau tidak ada, kalau time-nya tidak ditemukan, maka tidak ada buku yang tersedia. Ada outputan, tidak ada buku yang tersedia. Ya, ini kemudian menampilkan buku-buku yang kita punya ke dalam pretty table. Baik, lanjut aja ke def langganan VIP. Def langganan VIP ini pertama kita ngebuat harga dari langganan VIP ini, dan seperti biasa ada interval handling dan while true sebagai perulangan. Ada outputan jumlah gold yang kita miliki dan nama username kita. Lalu akan di input ada keluar lagi output harga dari VIP tersebut. Terus ada output ketik 1 untuk membeli. Kalau kita memilih satu, maka username akan dicek apakah gold kita kurang dari harga. Kalau iya, gold tidak cukup. Kalau terus dicek lagi if role sama dengan VIP, berarti akun Anda sudah VIP. Kemudian ini fungsi untuk meng-save perubahan pada program ke JSON-nya. Ya, kurang lebih sama penjelasannya kayak yang sudah saya jelaskan tadi seperti tadinya. Lalu ini ada output bahwa langganan VIP berhasil dibeli dan menampilkan gold yang kita miliki setelah pembelian langganan VIP dan role yang sudah kita miliki.
Terus ada output lagi, ketik suatu untuk kembali. Lanjut ke dev terakhir, yakni beli buku. Beli buku ini pertama-tama itu ada while true, ada try, error handling, dan while true seperti biasa. Kemudian ada 3 load dari JSON-nya masing-masing. Terus ada daftar menunya. Kita ini mau lihat daftar buku kami, mau lihat daftar buku atau langsung membeli buku atau kembali. Kalau kita memilih satu, maka akan memanggil fungsi lihat buku. Kalau kita memilih 2, maka akan diminta untuk menginputkan nomor bukunya, terus menginputkan kode vouchernya jika ada. Kalau tidak ada, jika langsung aja tekan enter. Terus di sini ada cari buku, gunanya untuk mencari buku yang telah kita inputkan. Next ini berfungsi untuk mengambil sebuah iterasi. Kalau di sini kita mencari sebuah buku di dalam JSON bukunya. Terus di sini if not cari buku, jika cari buku ini tidak ada, maka akan muncul outputan buku tidak ditemukan. Terus jika stok buku sama dengan 0, maka akan keluar outputan buku tidak tersedia. Lanjut ke if buku role dari buku sama dengan VIP dan role dari user tidak sama dengan VIP, maka akan keluar outputan buku hanya tersedia untuk VIP. Lanjut ke pengecekan vouchernya. Pertama kita membuat variabel diskon yang bernilai 0. Terus if code, maksudnya jika kode kita isi tadinya, maka program di bawahnya ini akan dieksekusi. Jika kita tidak mengisi kode pada inputannya, maka ini akan diabaikan dan langsung lanjut ke perhitungannya. Nah, jika kita mengisi kode tersebut, maka di sini membuat variabel baru lagi. Dia akan membuat variabel baru lagi yang bernama cari voucher, yang digunakan untuk mencari voucher di dalam JSON-nya. Penjelasannya kurang lebih sama pada cari buku. Kemudian jika voucher tidak ditemukan, maka akan keluar output voucher tidak ditemukan. Jika voucher role sama dengan VIP dan role user tidak sama dengan VIP, maka voucher hanya tersedia untuk VIP. Terus jika stok dari voucher sama dengan 0, maka voucher sudah tidak tersedia. Kemudian ini fungsi untuk nge-save. Jika ini semua sudah tereksekusi, maka lanjut untuk pengurangan stok dari vouchernya tersebut. Terus membuat variabel diskonnya menjadi sama dengan diskon pada voucher JSON-nya. Lanjut ke setelah itu akan stok dari bukunya bakal dikurangi sebanyak 1. Terus di sini ada total, gunanya ini untuk menghitung total harga setelah didiskon. Dan ini menu save-nya. Oh ya, bahkan dicek lagi apakah gold kita kurang dari total harga. Jika iya, maka gold tidak akan keluar outputan, maka gold Anda tidak cukup. Terus ini fungsi untuk meng-save perubahan-perubahan yang sudah terjadi di atas. Kurang lebih penjelasannya aman. Lanjut ke di sini ada outputan berupa buku yang sudah kita beli, gold kita sekarang, stok dari buku yang tersisa,
total harganya dan kode voucher yang tersisa. Terus ketik 1 untuk kembali. Di sini akan dicek lagi, jika pilihan kita sama dengan 1, maka akan dicek nih role kita, dan kalau role kita user maka akan masuk ke user main, jika tidak maka akan masuk ke VIP main. Ya, oke, ini jika pilihan sama dengan 3, maka akan kembali ke menu mulai. Terus di sini untuk memanggil menu mulainya, untuk memanggil fungsi mulainya untuk pemulaian programnya. Lalu ini JSON dari buku saya, dan ini JSON dari user saya, dan ini JSON dari voucher saya. Lanjut ke penjelasan outputannya. Pertama-tama kita melakukan register, misal namanya Arta, passwordnya 1 dan 3. Oke, register berhasil. Kalau misalnya kita nge-inputkan kurang dari 3 karakter, maka akan keluar outputan seperti ini. Oke, kita masukkan SMS 3, terus passwordnya 2. Sama, dia akan keluar outputan minimal 3 karakter. Oke, baik, kita buat saja langsung. Oke, username sudah digunakan karena kita sudah buat tadi di atas. Kita buat Arta 3, password 1. Oke, register berhasil. Lanjut ke menu login. Pertama-tama masukkan username, misal akun saya dance ya. Kemudian cari buku, maka dia akan menampilkan buku yang telah menampilkan buku dengan pretty table, lalu lanjut ke isi saldo. Pertama-tama itu akan menampilkan jumlah dari saldo kita dan disuruh menginput saldo kita. Misal saya sudah masukkan 10.000. Oke, jadi 20.000 saldo saya, dan itu sudah kesek juga ke JSON. Ya, rock save. Lanjut ketik 1 untuk kembali, saya ketik 1. Kemudian 4 untuk mengisi gold, coba kita masukkan 20. Oke, tertambah ya. Ketik 1 untuk kembali, kita isi gold aja lagi. 20. Tambah isi saldo sebanyak. Oke, ini karena lebih dari saldo yang diminta, maka bakalan keluar outputan jumlah saldo tidak valid. Lanjut, coba kita masukkan 100.000. Oke, coba berhasil. Masukkan pilihan. Oke. Kemudian kita top up gold lagi sebanyak 1.000. Oke, gold kita yang miliki, dan akan menampilkan gold yang dimiliki dan saldo, kemudian total harganya. Kita kembali, kemudian kita coba untuk membeli sebuah buku. Pertama kita tampilkan daftarnya ini, lalu beli buku, ketik nomor buku, misal mau kita belikan itu 4 dengan harga 800. Ini member, pilih 3 sedang nggak apa. Oke, kita masukkan kode vouchernya pintar 1 dan 3. Oke ya, akan dilihat di sini stok bukunya 15, gold sekarang tinggal 560. Buku bumi berhasil dibeli. Kemudian total harganya 6.640. Kode vouchernya sama dengan pintar sudah 3. Ketik 1 untuk kembali. Oke. Ya. Baik, mungkin
itu saja penjelasan dari program saya dan dan outputan dari program saya. Mungkin memang masih beberapa ada kekurangan seperti sisa coba yang lupa saya tambahkan. Ya, sisa coba yang lupa saya tambahkan. Jadi dia nggak ada apa namanya. Jadi dia bakal login terus menerus. Nggak ada batas maksimalnya. Kemudian ya itu aja sih. Ya, jadi mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.